Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Harta Haram atau Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer. Buku yang ditulis oleh Dr. Said Abdul Azim Hafizahullah, dan beliau salah satu di antara da'i yang ada di Mesir, da'i ahlu sunnah di Mesir. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai dari halaman 25 dengan judul Pasar Bursa atau Bursa Saham, yang di sini penulis menyebutkan beberapa poin berkaitan dengan masalah bursa saham. Baik, kita akan baca terlebih dahulu agar lebih bisa kajiannya lebih terarah sesuai dengan skema yang disampaikan dalam buku. Kami persilahkan. Pasar bursa. Setelah Majelis Majma' Al-Fiqhi Al-Islami menelaah hakikat pasar bursa yang berlaku di dalamnya berupa akad jual beli saham, surat berharga, barang, dan mata uang secara spontan ataupun untuk masa yang akan datang, serta mempertimbangkannya berdasarkan hukum syariat Islam, maka majelis menetapkan hal-hal berikut. 1. Tujuan munculnya pasar bursa adalah membuat pasar yang berkelanjutan, yang menyajikan penawaran dan permintaan, serta terjadi transaksi jual-beli. Ini merupakan perkara baik yang dapat memangkas terjadinya pemanfaatan terhadap orang-orang yang tidak tahu, yang sangat terdesak untuk melakukan jual-beli, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya. Juga berkaitan dengan orang-orang yang tidak mengetahui mana si penjual dan si pembeli. Namun begitu, kemaslahatan pasar bursa yang nampak jelas ini mengandung beragam kesepakatan yang sangat rawan secara syariat, yang boleh jadi mengandung unsur judi, pemanfaatan orang lain, dan memakan harta orang lain secara batil. Oleh karenanya, tidak mungkin memberikan hukum syar'i secara global terkait dengan masalah ini. Hendaknya masih perlu dijelaskan hukum transaksi yang terjadi di pasar bursa tersebut secara terpisah. Baik. 2. Insya Allah kita cukup bisa memahami apa yang disampaikan oleh penulis, dan di sini penulis Dr. Said Abdul Azim mengutip Qaror Majma' Fiqh Islami yang membahas tentang masalah pasar bursa. Sehingga ini bukan keterangan pribadi beliau, tapi ini kutipan yang beliau ambil dari keputusan Majelis Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Di bagian pertama, Majelis Majma' Fiqh Islami menyebutkan bahwa keberadaan pasar bursa di mana komoditasnya beragam, ada yang berupa saham, ada yang berupa surat berharga, termasuk diantaranya adalah barang, komoditas ya. Namun sifatnya biasanya tidak dalam bentuk fisik, tapi lebih kepada sertifikat kepemilikan. Contoh yang sering kita jumpai adalah minyak. Beli sekian barel, atau kopi, beli sekian ton, tapi tidak ditunjukkan barang fisiknya, namun barang itu tertunda dan hanya serah terima berupa sertifikat kepemilikan. Termasuk juga trading mata uang secara spontan atau untuk masa yang akan datang. Kemudian di sini beliau atau Majma' Fiqh Islami menegaskan bahwa keberadaan ini kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat, pada asalnya hal yang baik, hanya saja mengingat dalam prakteknya sangat rentan dengan unsur perjudian karena gorornya sangat besar untuk beberapa trading tertentu, dan termasuk juga memakan harta orang lain secara batil disebabkan karena unsur judinya dominan.
Dan orang yang menang judi berarti dia ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Dia makan harta orang lain secara batil. Meskipun di sana ada juga trading yang diperbolehkan, karena itu kesimpulannya tidak bisa dikasih hukum syar'i secara global, tapi diperinci sesuai dengan bidang masing-masing. Dan hal yang sama juga kita bisa pahami untuk kasus penilaian terhadap perbankan. Ada produk yang kita bisa pastikan di situ sangat rentan dengan unsur riba, dan ada produk yang masih samar, dan ada produk yang insya Allah tidak ada unsur ribanya. Karena itu kita tidak bisa memberikan hukum secara global untuk sistem seperti ini, dan kita bisa memberikan rincian untuk produk ini diperbolehkan, produk bagian ini tidak diperbolehkan. Sementara masalah hukum kerja dilihat dari penghasilan yang dominan. Baik, selanjutnya kita akan baca poin yang kedua. Nah, silahkan. Baik. Kedua, akad spontan atas sebuah barang ada pada pemilik barang dengan dilangsungkannya serah terima barang tersebut di majelis akad. Maka, secara syariat hal ini diperbolehkan selama akad tersebut bukan pada barang yang diharamkan, misalnya khamar. Namun bila barang yang dijual tidak ada pada penjual, maka harus terpenuhi syarat-syarat bai'us salam. Lalu, barang tersebut tidak boleh dijual lagi sebelum ia menerima barang tersebut. Baik. Poin yang kedua untuk akad spontan. Dan di sini disebutkan definisinya adalah akad atas sebuah barang yang ada pada pemilik barang dan dilangsungkan serah terima barang di majelis akad. Yang dimaksud akad spontan dalam keterangan majma' telah disebutkan di lanjutan keterangannya, yaitu akad di mana barang sudah dimiliki oleh pemilik, kemudian serah terimanya dilakukan di majelis akad. Seperti jual beli biasa. Seperti jual beli biasa. Dan seperti ini hukumnya diperbolehkan, selama objeknya adalah objek yang halal. Namun bila barang yang diperjualbelikan pemiliknya belum memilikinya, maka harus dilakukan dengan transaksi salam. Baik, jual beli salam ya. Yang raise hand bisa dijadikan co-host. Nah. Minta tolong Bapak yang raise hand bisa dijadikan sebagai co-host sudah ya. Baik. Jadi objek transaksi Afwan. Objek transaksi, objek akad ada dua ya. Ada objek yang disebut dengan objek muayyan. Objek muayyan adalah objek yang dihadirkan saat majelis akad atau sudah dimiliki oleh penjual dan sifatnya tertentu, nggak ada pilihan yang lain. Objek muayyan bisa bentuknya hadir di majelis akad. Kalau objek itu hadir di majelis akad, berarti penjualnya tentu saja dia memilikinya. Oh Pak, bisa jadi itu barang orang lain, yaitu pelanggaran kriminal. Kita tidak bahas dalam fikih jual beli. Misalnya barang milik kantor kemudian dia jual, itu tindakan kriminal. Nah, ketika seorang penjual sudah menghadirkan barang itu, berarti barang itu sudah jadi miliknya. Lalu barang itu diakadkan, hadir di majelis akad. Yang kedua, barang itu dimiliki penjual, namun ada di tempat lain. Tidak ada di majelis akad, ada di tempat lain, dan sifatnya tertentu. Artinya tidak ada pilihan yang lain, hanya cuma satu itu saja, atau sudah ditunjuk posisinya.
Misalnya saya punya 3 motor. Motor saya ini ada di Jakarta. Saya jual kepada orang Jogja. Saya punya 3 motor nih. Ini fotonya. Mereknya satu Honda, yang satu Yamaha, yang satu Suzuki. Kemudian saya jual kepada si A. Yang Honda harganya sekian, sekian. Yang Suzuki sekian, sekian. Udah? Kemudian si A ini tertarik. Baik, saya beli yang ini, yang Honda. Lalu dilakukanlah transaksi. Dia bayar ke saya, dan nanti motor akan saya kirim dari Jakarta ke orang ini. Hukumnya diperbolehkan karena objeknya muayyan. Dan syarat disebut sebagai objek muayyan itu sudah dimiliki penjual. Sudah dimiliki oleh penjual. Semua objek muayyan berarti dia objeknya sudah dimiliki oleh penjual. Ada yang hadir di majelis akad, ada yang di tempat lain, kemudian ditransaksikan dengan pembeli. Baik. Untuk posisi yang kedua, ketika objeknya hadir di tempat yang lain, maka di sini harus ada deskripsi. Penjelasan yang deskripsi ini menghilangkan unsur jahalah. Deskripsi ini menghilangkan unsur jahalah, ketidakjelasan. Ada deskripsi penjelasan yang menghilangkan unsur jahalah. Kalau nggak ada deskripsi, cuman katalog saja, dan tidak ada penjelasan apapun, maka unsur jahalahnya masih dominan, dan itu masuk kategori jual beli gharar. Baik, yang kedua, ada objek yang disebut dengan objek mausuf fi dhimmah. Objek mausuf fi dhimmah berarti objek itu belum dimiliki oleh penjual. Baik. Jika posisi penjual sebagai trader, penjual yang merupakan trader, maka dia boleh melakukan akad terhadap objek mausuf fi dhimmah dengan skema akad salam. Boleh melakukan akad untuk objek mausuf fi dhimmah dengan skema akad salam. Nah, makanya di sini disebutkan oleh penulis tadi ya, apabila penjual belum memilikinya, maka jika mau ditransaksikan harus dilakukan jual beli salam. Dan jual beli salam barangkali kita belum mengupas di buku ini. Namun secara umum yang perlu diperhatikan di situ adalah satu, dalam jual beli salam yang perlu diperhatikan, uang tunai. Pembayaran harus tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Nggak boleh DP, tapi harus tunai. Yang kedua, ada rentang waktu. Rentang waktu serah terima terhadap barang. Kalau pakai pendapat jumhur, maka rentang waktu itu minimal adalah 1 bulan. Ini berdasarkan pendapat jumhur. Kalau pakai pendapat Syafi'iyah tidak disyaratkan. Kemudian objek tidak boleh tertentu. Barangnya tidak boleh tertentu. Jika barangnya tertentu, salam muayyan, ulama ijma salam muayyan gharar. Kenapa salam muayyan terhitung gharar? Karena penjualnya belum memiliki objek itu. Sehingga kalau tertentu, kemungkinan untuk gagal dapat besar. Contohnya gimana, Pak? Contoh ya. Saya melakukan akad salam dengan A untuk beli mangga. A, saya butuh mangga 1 kintal. Jenis apa? Nah, di sini harus ada penjelasan kriteria. Dijelaskan kriteria. Saya jelaskan kriterianya. Saya minta mangga dengan kriteria, misalnya mangga mana lagi. Lalu ukurannya sekian. Sekilo isi 3. Dan seterusnya. Setelah itu deal harganya 1 juta. Saya bayar 1 juta.
Maka barangnya tidak boleh tertentu. Yang dimaksud di situ adalah saya tidak boleh nunjuk harus mangga mana lagi dari kebunnya Pak Rudi. Loh, kenapa tidak boleh seperti itu? Karena kalau saya nyebut harus dari kebunnya Pak Rudi, bisa nggak A menjamin kalau kebun Pak Rudi panen? Tidak bisa. Nah, praktek di masa silam salam muayyan kayak gitu. Saya mau kurma sekian sok, misalnya 10 sok, dan nanti harus dari kebunnya Pak Ahmad. Kalau tidak dari kebunnya Pak Ahmad, saya tidak mau. Itu salam muayyan. Dan ulama sepakat salam seperti ini gharar, hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, sebagaimana kriteria akad salam pada umumnya. Dan yang paling penting untuk diperhatikan di sini adalah pembayarannya harus dilakukan secara tunai. Selanjutnya, kita membaca poin yang ketiga. Baik. Yang ketiga, akad spontan terhadap sejumlah saham perusahaan yang mana saham-saham tersebut ada pada pihak penjual, maka secara syariat transaksi ini diperbolehkan selama perusahaan tersebut tidak berkecimpung dalam hal-hal yang diharamkan secara syariat seperti bank-bank konvensional yang mengandung unsur riba dan perusahaan khamar. Bila demikian, maka akad jual beli saham perusahaan tersebut adalah haram. Baik. Berikutnya akad spontan berupa saham. Jadi kalau kita berbicara akad spontan untuk transaksi di dunia maya, ini kan dominan transaksi di dunia maya ya. Atau hanya mengandalkan dengan data. Itu bentuknya seperti apa? Kalau fisik jarang. Sehingga umumnya yang ditransaksikan adalah transaksi untuk objek yang bisa diwakili dengan sertifikat virtual. Jadi kalau kita membahas tentang akad spontan, ini umumnya atau objeknya adalah objek yang bisa diwujudkan dalam bentuk sertifikat virtual. Sertifikat kepemilikan secara virtual. Bisa bentuknya uang, bisa bentuknya saham ya. Sertifikat kepemilikan. Namun dia virtual. Dan saham termasuk di antaranya. Seperti saham ya. Kemudian selain saham apa misalnya? Uang. Kalau uang jelas. Transaksi uang dengan uang secara online bisa. Karena kita tahu uang digital bukan lagi masalah sertifikat kepemilikan, bahkan dia sudah dalam bentuk uang yang sah untuk dipakai secara digital. Baik, yang paling gampang contohnya adalah saham. Nah, sekarang akad spontan untuk saham. Berarti di situ ada serah terima secara langsung. Serah terima secara langsung. Nah, di sini penjual telah memiliki barang, telah memiliki saham, lalu dijual kepada konsumen dengan akad spontan, bayar dikasih saham. Sehingga tidak menunggu sekian hari, tapi ketika bayar langsung dikasih saham. Kita masih bicara untuk akad spontan ya. Begitu bayar langsung dikasih objeknya. Dan saham itu bisa diwujudkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan virtual. Sudah? Berikutnya, kita memahami begini ya, seharusnya ada muqaddimah tentang ini. Bahwa taqabud atau serah terima itu ada dua ya. Ada taqabud hakiki, serah terima yang sifatnya hakiki. Subhanallah. Nah, taqabud hakiki berarti yang diserah terimakan adalah fisik objek akad. Anda membeli air mineral, bayar uang, dapat air mineral. Maka ini taqabud hakiki.
Dan ada takobut yang disebut dengan takobut hukmi. Yang diserah terimakan adalah objek yang mewakili. Nggak cukup nih. Objek yang mewakili objek asli. Objek yang mewakili objek asli. Contoh dalam masalah saham misalnya sertifikat kepemilikan virtual. Kemudian kalau emas itu ada serial number. Nomor seri untuk emas tertentu itu bisa dijadikan sebagai objek yang mewakili objek asli. Kalau dalam dunia nyata yang lebih fisik, contohnya sertifikat, lebih fisik ya, meskipun dia mewakili tanah, sehingga orang jual beli tanah serah terimanya dalam bentuk serah terima sertifikat, atau jual beli kendaraan serah terimanya dalam bentuk serah terima BPKB dan STNK plus kunci. Itu semuanya ketika dijadikan sebagai objek serah terima disebut sebagai takobut hukmi. Sudah? Berarti kalau serah terimanya langsung dalam akad spontan itu untuk objek saham, berarti di sini kita bisa memastikan bentuk takobutnya yang mana? Hakiki atau hukmi? Serah terima langsung untuk saham. Akad spontan untuk saham. Ini yang lebih dekat yang mana? Hakiki atau hukmi? Di situ adalah takobutnya dengan takobut hukmi. Takobut hukmi. Karena semuanya dilakukan secara virtual. Semuanya dilakukan dengan secara virtual, pakai aplikasi tertentu. Nanti atas nama pemilik saham itu muncul di slot yang sudah ditetapkan untuknya, lalu itu mewakili apa yang menjadi propertinya, sehingga statusnya adalah takobut hukmi. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan transaksi spontan untuk saham seperti ini diperbolehkan dengan syarat ya, saham untuk perusahaan itu tidak mengandung, kalau di sini dinyatakan tidak berkecimpung dalam hal-hal yang diharamkan secara syariat, seperti bank konven, perusahaan homer, dan seterusnya. Bila demikian, maka akad jual beli saham tersebut hukumnya haram. Baik. Saham perusahaan itu ada 3. Saham untuk sebuah PT ada 3 macam ya. Pertama, PT yang bergerak di dunia haram. Maka kita sudah bisa jelas menyatakan hukumnya haram. Seperti perusahaan homer, perusahaan apalagi? Perusahaan homer, kemudian perusahaan rokok, dan beberapa perusahaan haram yang lainnya. Termasuk tempat-tempat wisata yang terlarang. Baik. Yang kedua, PT yang murni mubah. Yang murni mubah, dan di sini ditegaskan, kami tegaskan, dan tidak memiliki aktivitas, tidak punya aktivitas ribawi. Tidak punya aktivitas ribawi. Baik berupa utang riba maupun piutang riba. Tidak punya aktivitas ribawi, baik berupa utang maupun piutang. Dia bergerak di bidang yang mubah, manufaktur, konsumer yang mubah, atau yang lainnya yang sifatnya mubah. Tidak punya aktivitas ribawi, baik bentuknya utang maupun piutang. Ini bisa dengan tegas kita nyatakan halal untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, PT yang bergerak di dunia mubah tapi melakukan
aktivitas ribawi. Tadi melakukan aktivitas ribawi. Baik bentuknya utang maupun piutang. Dia punya utang riba. Jadi PT ini salah satu di antara modalnya utang dari bank. Dia juga punya piutang riba, di mana PT ini menyimpan sebagian dananya untuk didepositkan jadi deposito di bank. Sehingga dia punya piutang riba. Baik. Jenis seperti ini disebut dengan saham mukhtalat. Al-ashum al-mukhtalatah. Al-mukhtalatah. Saham campuran. Kenapa disebut sebagai saham campuran? Karena bercampur antara halal dengan haram dalam satu unit usaha itu. Baik. Nah, untuk jenis yang ketiga ini, kalau 1 dan 2, para ulama memastikan hukumnya jelas. Yang satu haram, yang satu halal. Nah, yang ketiga ada khilaf. Untuk saham yang mukhtalat, ada khilaf dalam masalah ini. Ada 2 pendapat. Nah, pendapat yang pertama, ini saya kasih singkatan aja, SM ya, saham mukhtalat. Pendapat yang pertama, boleh beli saham mukhtalat. Diperbolehkan bertransaksi, boleh mentransaksikan saham mukhtalat. Ini yang lebih tepat, bukan beli, mentransaksikan. Boleh mentransaksikan saham mukhtalat, baik menjual maupun membeli. Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah ta'ala. Bukunya berjudul Fiqhul Muamalatil Maliyah Al-Mu'asirah. Fikih Muamalah Maliyah Kontemporer. Dan buku ini terbit tahun 2012 kalau versi yang saya punya. Beliau membahas tentang trading saham atau hukum membeli saham. Lalu beliau jelaskan di situ bahwasanya saham yang beredar di masyarakat ada 3. Yang pertama adalah saham, coba kita sebutkan di sini ya. Baik. Nah, di sini ada penjelasan yang beliau sampaikan tentang hukum jual beli saham yang beredar di masyarakat. Beliau kasih rincian. Yang pertama, saham untuk perusahaan yang murni mubah dan dia tidak melakukan transaksi yang haram. Maka di posisi ini ulama sepakat hukumnya diperbolehkan. Dia tidak punya tidak melakukan transaksi riba, baik utang maupun piutang riba. Yang kedua adalah saham yang perusahaannya bergerak di bidang yang haram. Ya, kalau tadi murni mubah dan tidak punya transaksi riba. Yang kedua, perusahaan yang bergerak di bidang yang haram. Maka untuk saham seperti ini, ulama mengatakan hukumnya haram. Yang ketiga adalah ayyakun al-amalu alladhi taqumu bihi syarikah mubahan fil asli. Walakin hadhihi syarikatu tata'amalu birriba iqradan aw iqtiradan. Perusahaan ini pada asalnya bergerak dalam bidang yang mubah. Namun dia melakukan transaksi riba, baik utang maupun piutang. Contohnya, al-amalu fit tijarah aw as-sina'ah aw az-zira'ah, lakin ma'at ta'amuli bi ba'dil muamalatil muharramah. Mithlu an takuna laha arsidah fil bunuk bi fawaid ribawiyah. Contoh, bergerak di bidang perdagangan atau manufaktur atau pertanian. Namun dia melakukan transaksi muamalah yang haram, seperti dia punya deposito di bank dengan bunga riba. Ya.
Dan kata beliau di sini, Dr. Sa'ad Al-Khathlan ini anggota Hay'ah Kibar Ulama. Beliau salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Kata beliau, dan ini wahada halu mu'dhamil syarikatil mawjudatil an. Dan ini adalah kondisi dominan perusahaan TBK, perusahaan yang dia sudah go public saat ini. Hampir tidak ada perusahaan go public yang dia tidak punya utang riba atau piutang riba. Bahkan salah satu teman yang pernah kita undang di kajian ANB Channel ya, beliau pernah lama berkecimpung di dunia saham, kurang lebih 11 atau antara 10 sampai 11 tahun. Dan beliau dulu sebagai manajer investasi, beliau menyebutkan menurut yang beliau tahu belum ada di Indonesia perusahaan yang nol transaksi riba. Yang TBK ya, yang dia sudah go public, yang bisa menjual saham, baik yang sifatnya utang maupun piutang. Dan ada satu kata beliau yang menurut beliau itu masih bersih dari utang riba, tapi katanya belakangan dia sudah utang riba. Dan itu disampaikan pada awal pandemi saat kita bedah buku Halal Haram Bisnis Online. Tayyib. Nah, kembali ke sini, ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, boleh mentransaksikan saham mukhtalat. Yang jenis ini disebut dengan saham mukhtalat. Ada satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan judul Al-Ashum Al-Mukhtalatah, dan di situ disebutkan khilaf tentang bagaimana pendapat ulama mengenai saham mukhtalat. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh, dan ini merupakan pendapat Hay'at Asy-Syar'iyyah fi Syarikah Ar-Rajihi Al-Masrifiyah lil Istithmar. Yang mengatakan boleh ini adalah pendapat DPS Bank Rajihi, Dewan Pengawas Syariah Bank Rajihi. Boleh mentransaksikan saham yang mukhtalat, saham yang campur tadi. Dia perusahaannya bergerak di bidang yang mubah, tapi perusahaan ini melakukan transaksi riba dengan bank ribawi, baik utang maupun piutang. Wa nusiba hadzal qaul li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan pendapat ini dinisbahkan, saya tulis ini ya, dinisbahkan kepada pendapat Ibnu Utsaimin. Pendapat ini dinisbahkan kepada pendapat Ibnu Utsaimin. Saya kasih tanda lebih terang lagi, dinisbahkan kepada pendapat Ibnu Utsaimin. Artinya apa? Dianggap sebagai pendapat Ibnu Utsaimin. Belum tentu itu pendapatnya Syekh Utsaimin, tapi baru dinisbahkan sebagai pendapatnya Syekh Utsaimin. Baik. Karena dalam keterangan Syekh Shalih Al-Utsaimin di kitab beliau Al-Ashum Al-Mukhtalatah, wa nusiba lahu qaulun akhar bit-tahrim. Dan juga dinisbahkan sebagai pendapat Syekh Utsaimin, beliau mengharamkan saham mukhtalat. Sehingga ada dua pandangan para ulama generasi setelah beliau ketika melihat pendapatnya Syekh Utsaimin. Ini lebih dekat kepada pendapat yang mengatakan boleh ataukah pendapat yang mengatakan dilarang. Kesimpulannya, beliau tidak punya pendapat tegas tentang saham. Syekh Utsaimin tidak menyatakan tegas tentang saham, tapi dinisbahkan kepada beliau. Nah, yang saya pahami terkait pendapat Ibnu Utsaimin, karena kemarin saya ketemu orang waktu di Solo ya. Saya ngasih kajian di Solo tentang masalah permodalan syariah. Lalu ketemu seseorang, kemudian dia menunjukkan sebuah tulisan gitu ya, bahwasanya jual beli saham yang campuran, saham mukhtalat SM ini, itu hukumnya boleh, dan itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Terus saya sampaikan,
Kalau disebut pendapatnya Syekh Utsaimin, saya kurang setuju. Karena belum ada ketegasan tentang itu. Tapi kalau dinisbahkan sebagai pendapatnya Syekh Utsaimin, saya menerima. Baik. Terus yang benar tentang pendapatnya Syekh Utsaimin itu bagaimana? Syekh Utsaimin terkait masalah ini, beliau itu berbicara tentang harta campuran. Beliau berbicara tentang masalah harta campuran. Kalau ada orang yang dia memiliki memiliki harta bercampur, ada yang memiliki pendapatan ya, memiliki pendapatan campuran, ada pendapatan yang halal dan ada pendapatan yang haram. Ada orang yang dia memiliki dua sumber pendapatan, yang halal dan yang haram. Maka di situ kaidah yang beliau simpulkan adalah keberadaan yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Adanya pendapatan haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Begini. Sudah? Yang kedua, sehingga yang halal tetap halal, haram tetap haram. Meskipun dua-duanya sumber pendapatan dan kemudian nanti bercampur di satu tempat. Ini bisa individu, bisa perusahaan. Di sini bisa individu, bisa perusahaan. Baik. Yang kedua, boleh. Nah, di sini yang jadi catatan ya. Yang kedua, boleh bertransaksi dengan pihak yang pendapatannya bercampur antara yang halal dan yang haram. Bertransaksi dengan A, ini hukumnya boleh. Meskipun pendapatan A itu bercampur antara halal dengan haram. Nah, di sini Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil, dari sini beliau berdalil dengan akad yang dilakukan oleh sahabat dengan Yahudi. Dalilnya adalah akad sahabat, bahkan termasuk Nabi SAW dengan Yahudi. Di mana Yahudi disebut oleh Allah Ta'ala samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka suka makan suhat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka suka mengumpulkan riba padahal sudah dilarang dan mereka makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ayat itu menunjukkan bahwasanya pendapatan Yahudi itu campuran. Ada yang halal dan ada yang haram. Dan Nabi SAW dan serta para sahabat melakukan akad dengan mereka, sehingga ini dalil bahwasanya bertransaksi dengan Yahudi boleh, berarti bertransaksi dengan perusahaan ini boleh. Itu urutan kesimpulannya. Jadi, dan bentuk transaksi dengan perusahaan itu adalah membeli saham darinya. Nah, salah satu di antara bentuk bertransaksi dengan perusahaan yang pendapatannya ada yang halal, ada yang haram, campuran, salah satunya adalah dengan membeli saham darinya. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengatakan hukumnya haram. Haram beli saham atau mentransaksikannya. Haram mentransaksikan saham yang mukhtalat. Haram mentransaksikan saham mukhtalat. Dan ini pendapat jumhur ulama kontemporer. Siapa saja di balik jumhur itu? Dua majma'. Majma' fikih Islami di bawah OKI, Majma' fikih Islami di bawah Rabithah, dan Lajnah Daimah.
Majma' Fikih Islami baik di bawah OKI maupun di bawah Rabithah dan juga Lajnah Daimah. Dalam Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah ditegaskan di salah satu qorornya, di salah satu keputusannya, wa tahrimu fi dzalika wadihun li umumil adillati minal kitabi wa sunnah fi tahrimir riba li'anna syira'a ashumis syarikati allati tata'amalu birriba ma'a ilmil mushtari bidzalika. Haramnya hal ini sangat jelas mengingat dalil dari Al-Quran dan hadis tentang haramnya riba. Karena ketika orang membeli saham sebuah perusahaan yang dia melakukan transaksi riba, padahal pembeli tahu hal itu, yakni yang dimaksud di sini adalah pembeli tahu bahwasanya perusahaan ini bergerak dalam bidang yang mubah tapi melakukan transaksi riba. Berarti di situ si pembeli melibatkan dirinya dalam transaksi riba tersebut. Karena saham itu mewakili bagian dari modal perusahaan. Saham itu mewakili dari bagian dari modal perusahaan. Baik. Sehingga ketika dia beli berarti dia punya sekian persen dari modal perusahaan tersebut, artinya dia terlibat dalam sistem meskipun hanya punya sekian persen. Jadi alasan jumhur ini cukup kuat ya. Jadi jumhur beralasan dengan begini ya. Kata jumhur, akad jual beli saham, itu takyif fikihnya, pendekatan fikihnya adalah musyarakah. Pendekatan fikih untuk akad jual beli saham adalah musyarakah. Sehingga pembeli saham itu sama dengan melibatkan diri dalam syirkah. Pembeli saham berarti dia melibatkan diri dalam syirkah. Paham ya? Akad jual beli saham, pendekatan fikihnya, hakikatnya adalah akad musyarakah. Berarti kalau saya membeli saham, hakikatnya saya melibatkan diri dalam musyarakah, dalam usaha tersebut. Meskipun hanya punya sekian persen. Gitu ya. Contohnya gimana Pak yang lebih real? A, B, C. Dia punya unit usaha berupa pemancingan, misalnya, atau toko ya, toko. Lalu saya ikut gabung. Pak, saya boleh ikut gabung Pak? Ya, silahkan. Baik, saham milik Bapak tak beli sebagian. Saya beli 10%. Nah, ketika saya beli 10%, berarti sekarang unit usaha ini jadi milik berempat. A, B, C, dan saya. Maka ketika saya beli saham, sama dengan saya ikut bergabung dalam unit usaha ini. Atau saya bergabung dalam kegiatan musyarakah tersebut. Dipahami ya? Baik. Melibatkan diri atau ikut bergabung. Sudah? Karena itulah dalam syirkah sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan, yanfudhu tasarrufu kulli wahidin minhuma ay syarikaini bihukmil milki fi nasibihi wal wakalati fi nasibi syarikihi. Dalam akad syirkah, di situ berlaku wakalah dan amanah. Artinya bagaimana? Jika A, B, C, D mereka bersyirkah. Begini ya. Anggaplah misalnya sama rata masing-masing 25%. Tapi mereka bersyirkah dalam satu usaha ini. Masing-masing punya saham 25%.
maka A bekerja untuk 25% miliknya plus 75% milik orang lain sebagai wakil. A menjadi wakil bagi B, C, D untuk mengelola 70% itu. Jadi dalam satu usaha ini, ya, B, C, D nggak ikut kerja, tapi dia punya saham 25%. A juga punya, tapi dia yang bekerja sendirian. Sehingga saat A bekerja, berarti dia mengelola 25% miliknya, dan 75% sebagai wakil bagi yang lain. Ya. Dia mengelola 75% sebagai wakil yang lain. Dipahami ya? Nah, berarti di situ artinya B mewakilkan 25% sahamnya untuk dikelola A. Sudah? Jika B tahu, berarti ini Anda urutkan juga B, C, dan D, gitu kan? B, C, dan D, mereka mewakilkan 25% sahamnya untuk dikelola A. Sehingga di sini, jika B, C, dan D tahu, jika B, C, D tahu bahwa A itu melakukan akad riba, ya. Dia tahu A melakukan akad riba, gini ya, baik utang maupun piutang. Seharusnya yang dilakukan oleh B itu apa? Diam saja atau mengingatkan? Kalau nggak bisa diingatkan gimana? Atau dia keluar? Seharusnya yang dia lakukan apa? Nggak boleh dia diam saja. Karena kalau diam saja, tanda dia ridho dengan itu dan dia bagian dari itu. Dia bagian dari itu. Karena posisi A ini sebagai wakil darinya. Dan wakil itu posisinya sebagaimana yang diwakili. Sehingga kalau B, C, D tahu bahasanya A melakukan akad riba, baik utang maupun piutang, berarti seharusnya dua pilihan. Ngasih peringatan kepada A, kamu tinggalkan transaksi riba itu. Atau yang kedua, A, saya mau cabut saham saya karena saya tidak mau terlibat di sini sebab kau kelola ini dengan cara yang haram. Sudah? Nah, di sebuah perusahaan besar, sebuah PT, dia melepas sahamnya kurang dari 10%. 10% ini dimasukkan ke bursa saham. Sudah? Otomatis dari bursa ini anggaplah ada 1.000 orang. 1.000 orang yang beli. Punya 10% ini. Nah, yang dapat hidayah dari 1.000 orang ini yang sudah ngaji salaf misalnya ya. Dari 1.000 orang ini yang sudah ngaji, anggaplah cuma 10 orang. Dia beli saham di situ. Mau teriak apa 10 orang ini? Mau teriak apa? Wahai PT, jangan kau lakukan transaksi haram, transaksi riba. Kamu berapa orang? Cuma 10. Kau beli berapa dari 10% itu? Ya, anggaplah dibagi rata 1.000 orang. Ya, 0, berapa? 0,1%. Cuman segini yang dia punya. Mau komentar, mau saran, nggak bakalan bisa digubris. Makanya posisi saham yang di situ perusahaannya melakukan transaksi riba, kalau cara idealnya kan seperti ini ya, B, C, D itu dia ngingatin sama A, dia ngingetin A, nggak boleh kayak gini, kau harus tinggalkan transaksi riba. Tapi kalau dalam kondisi real, nggak mungkin 10 orang ini
dia bisa ngingetin. RUPS mau bicara apa dia? Terlalu kecil kepemilikannya. Kecuali kalau dia punya 70%, 80% saham perusahaan itu, mungkin ya, idune mandi. Maksudnya kalau dia bicara didengar. Tapi kalau dia nggak punya kekuatan seperti ini, bisa dipastikan PT ini ketika bergerak dalam dunia riba nggak bakalan berhenti. Dan ketika dia terlibat, berarti dia menyetujui hal itu dilakukan oleh PT. Karena dia bagian dari musyarakah tersebut. Baik, inilah yang menjadi alasan jumhur kenapa beli saham di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, bidang halal ya, banyak sekali kalau di Indonesia. Kalau boleh saya nyebut merek ya, Unilever, Danone, kemudian apalagi misalnya Mayora, ya, manufaktur konsumer, ya. Kemudian Astra dan perusahaan-perusahaan yang lain. Ini bergerak di bidang yang haram, manufaktur. Kemudian belum lagi perusahaan minyak. Cuman yang jadi masalah dari sekian banyak perusahaan itu, ada nggak yang bersih dari muamalah ribawi? Baik utang maupun piutang. Nah, sehingga pendekatannya berbeda dengan keterangan Syekh Utsaimin. Kalau di sini itu jual beli. Kalau di sini jual beli. Jual beli itu beda dengan musyarakah. Maka di sini kita melihat penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah itu berbicara terkait jual beli. Ini masalah jual beli dengan Yahudi atau makan hidangan, makan suguhan Yahudi. Nabi SAW pernah diundang oleh wanita Yahudi untuk makan kambing, tapi dagingnya sudah dicampur dengan racun. Ya. Terlepas dari masalah racun itu, beliau hadir untuk makan. Padahal Yahudi itu tadi mendapatkan harta campuran. Jual beli dengan musyarakah itu beda. Sehingga beda antara jual beli dengan musyarakah. Kalau jual beli, saya beli barang dari A, sifatnya terpisah. Artinya begitu selesai saya beli, halas, sudah. Uang jadi milik dia, barang jadi milik saya. Atau A beli dari saya kasih barang, dia bayar ke saya. Uang jadi milik saya, barang jadi milik dia. Setelah itu terserah mau dia gunakan untuk maksiat, mau dia gunakan untuk hal yang dilarang syariat, urusan dia. Kecuali kalau saya tahu dari awal ya. Kecuali kalau saya tahu dari awal. Kalau musyarakah tidak, kita mempercayakan harta kita dikelola orang. Sehingga saat kita beli saham, berarti saya urun modal. Saya ikut terlibat dalam modal, saya percayakan kamu, tolong modal saya dikelola. Tapi ternyata pengelolanya ini melakukan transaksi riba. Nah, di sini masalahnya. Sehingga tidak seperti tidak pisah kepemilikan. Saham itu kan tidak memberikan hak milik. Ini jadi milik kamu, tidak. Modal, ikut memberi modal dalam akad musyarakah, modalnya milik siapa? Tetap milik pemodal. Tidak pindah hak milik. Nah, dalam musyarakah kurang lebih seperti itu. Karena itu beda antara pendekatan jual beli dengan musyarakah. Nah, dalil yang dipakai oleh mereka yang berpendapat saham mukhtalat itu boleh adalah ini, pendekatan ini. Namun kalau jumhur memandang bahwasanya jual beli dengan musyarakah itu beda. Musyarakah sendiri, jual beli beda dengan musyarakah. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Ini sudah masuk jam 5 ya. Dan kita masih punya beberapa catatan yang belum kita baca. InsyaAllah akan kita baca di lanjutan pertemuan insyaAllah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Masya Allah, sangat jelas penjelasannya Ustadz. Ini ternyata soal trading saham ini banyak sekali ya Ustadz ya. Bahasannya perlu diperjelas lagi. Karena dari pertanyaan-pertanyaan masuk ini juga masih banyak juga Ustadz minta penjelasan ulang sepertinya Ustadz. Mungkin para jamaah yang tadi ketinggalan bisa menyaksikan kembali rekamannya. Silakan lihat di YouTube. Tapi Ustadz, Ana lanjutkan, izin Ana minta lanjutkan ke sesi tanya jawab Ustadz ya. Nah, Bagi para jamaah yang ingin bisa mengetik pertanyaan di kolom chat di aplikasi Zoom, diutamakan yang sesuai dengan tema dan hanya boleh satu pertanyaan. Dan juga karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan dapat dibahas oleh Ustadz. Pertama Ustadz, Bismillah, semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. amin. Barakallahu. Amin. Walaka bimithlim. Pertanyaan pertama Ustadz, apakah ini yang seperti Ustadz tadi bahas, ini sebenarnya sudah Ustadz bahas tadi jawabannya Ustadz ya. Ini menanyakan apakah ada saham yang ada di Bursa Efek Jakarta yang sudah sesuai syariat atau halal yang sesuai dengan DPS Bank Rojihi. Lalu Ana trading saham pasif mungkin 1 bulan 1-2 kali transaksi. Tidak trading saham bank, alkohol, rokok, tapi lebih ke saham-saham konsumer, tambang, pertanian, peternakan. Lalu bagaimana juga dengan transaksi turunannya seperti saham, seperti opsi, obligasi dan lain-lain. Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah. Ini jadinya panjang sekali. Baik. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, ada nggak di Indonesia ini perusahaan yang sahamnya sudah memenuhi standar syar'i sebagaimana yang digariskan oleh minimal DPS ya. Nah, buku Halal Haram Bisnis Online ada di sini. Di buku saya Halal Haram Bisnis Online itu saya kutipkan keterangan dari DPS Bank Rojihi. Ada di situ? Ya. Baik, saya baca di sini aja coba. Di buku itu halaman 240. Di halaman 240 ya. Saya sebutkan keterangan yang disampaikan oleh standar Bank Rojihi. Kalau yang disebutkan dalam keterangan Bank Rojihi, mereka masih ngasih toleransi. Ngasih toleransi. Jadi boleh ada apa tadi? Unsur campuran tapi dengan batasan. Di sini saya sebutkan ya. Pertama, global nilai utang ribawi yang dimiliki oleh perusahaan baik utang jangka panjang maupun jangka pendek tidak lebih dari 25% dari total aset perusahaan. Tidak lebih dari 25%, maksimal 25%. Kalau DSN MUI lebih longgar. Kalau tidak salah 40% ya. 40%. Yang kedua, besarnya company revenue, penghasilan perusahaan yang haram, pemasukan perusahaan yang haram tidak lebih dari 5% dari total penghasilan perusahaan. Tidak lebih dari 5%. Jadi kalau perusahaan ini punya saham, punya apa? Deposito di bank, maka deposito itu menghasilkan bunganya tidak boleh lebih dari 5% dari total perusahaan, total pendapatan. Total pendapatan perusahaan. Sehingga tadi batasnya beda. Kalau utang itu 25% dari total aset, kalau pendapatan tidak boleh lebih dari 5% dari total pendapatan. Sehingga kalau bunganya yang dia dapatkan 7% dari total pendapatan perusahaan, maka tidak boleh membeli saham perusahaan seperti ini.
Jika tidak ada kejelasan terhadap pemasukan perusahaan, maka harus dilakukan upaya pendekatan untuk mengenalinya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jadi kalau masih sangat ragu, oh pemiliknya ini biasa transaksi riba, Anda bisa pastikan ini pasti banyak yang haram. Baik. Yang keempat, unit atau berikutnya ya, yang ketiga, unit yang haram tidak lebih dari 15% dari total aset perusahaan, baik berupa investasi maupun kepemilikan yang haram. Ya. Contoh unit yang haram, misalnya ada orang yang ikut berinvestasi tapi itu pakai uang riba. Jadi misalnya si A, pemilik perusahaan utama atau komisaris, dia punya uang yang haram, kemudian uang haram itu dijadikan sebagai modal perusahaan. Lalu di bagian akhir dari keterangan DPS Bank Rajihi, wal hay'ah tuwaddihu anna ma warada min tahdidin lin nisbi fi hadzal qarari mabniyun 'alal ijtihad. Dan hay'ah Bank Rajihi menegaskan, DPS Bank Rajihi menegaskan bahwa ma warada min tahdidin lin nisbi, batasan-batasan prosentase yang kami sebutkan itu, kata beliau, fi hadzal qarar, dan keputusan ini mabniun 'alal ijtihad, itu berdasarkan ijtihad kami, ijtihad DPS. Wa huwa qabidun li'a'adatin nadhari hasabal iqtida, dan seperti ini layak untuk ya kami masih menerima untuk ditinjau ulang hasabal iqtida, sesuai dengan apa tuntutan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh DPS, sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga keputusan ini sifatnya ijtihad, bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditinjau ulang sesuai konsekuensi yang berlaku. Kalau misalnya ada yang memberikan kritikan, DPS menerima. Jadi kenapa ada angka 5%, kurang dari 25%, dan seterusnya, itu berasal dari apa? Kembali kepada apa tadi? Kembali kepada ijtihad yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz. Jadi Ustaz, untuk kita sebagai orang awam tahunya dia sudah mencapai 20% atau nah ini masalahnya kan, kalau tadi kan yang disampaikan oleh Bang Rajihi, dia harus melakukan pendekatan. Wa idza lam yatimmal ifsah an ba'dil iradat wa yajtahidu fi ma'rifatiha. Kalau tidak jelas berapa nilai pendapatannya, maka dia harus melakukan pendekatan. Wa yura'i fi dzalika janibal ihtiyat, namun harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena kalau meragukan kan dalam syariat kita disyariatkan syubhat ditinggalkan. Dan DPS Rajihi juga menekankan itu. Kalau masih sangat syubhat, tinggalkan. Allahumma sayyiban thabitan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang apa? Trading. Opsi ya tadi Ustaz ya, opsi dan seterusnya. Mungkin nanti bisa kita singgung di lain waktu. Baik Ustaz. Baik. Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Dalam praktek bank syariah ada transaksi pasar uang antar bank syariah. Pada satu sisi transaksi jenis ini hanya berlangsung dalam jangka sangat pendek, yaitu hitungan hari. Logikanya dana tersebut belum dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif, atau bisa dibilang dana tersebut tidak dapat memberikan bagi hasil. Bagaimana menurut syariatnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Di chat Zoom tidak ada, Pak ya, pertanyaan. Biasa saya baca. Di sini hujan deras banget. Suara Pak Fauzi tidak begitu. Baik. Dari Ustaz ya. To everyone. Ada ulang, Ustaz? Sekarang udah jelas, Ustaz? Baik.
Apakah sudah jelas Ustaz? Anda kirim ke chat Ustaz ya? Chat Ke send to everyone. everyone, oke baik. Di sini volumenya sudah mentok Pak, ini kalah dengan suara hujan. Hujan ya. Baik. Masya Allah. Demikian. Sudah Anda kirim Ustaz di chat yang everyone Ustaz? Tunggu, Anda kirim salah apa? Belum. Ke everyone. Baik Ustaz, sudah. Yang terakhir Ustaz. Sangat pendek tapi di sini hitungan hari ya. Logikanya Iya, dana tersebut belum dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif atau bisa dibilang dana tersebut tidak dapat memberikan bagi hasil. Ini sebenarnya yang perlu dibahas dari sisi transaksi uang. Transaksi uang kan berarti pertukaran antara uang dengan uang. Atau maksudnya transaksi uang adalah kita tanam modal di bank syariah, kemudian hanya beberapa hari terus kita ambil. Maksudnya yang mana ini? Mungkin ini sepertinya antar bank ya. Mungkin antar bank syariah itu ada Antar bank syariah. Jadi Antar bank bank syariah syariah. nanam uangnya di bank syariah yang lain. Kemudian nanti ketika diambil ada tambahan. Dan itu dianggap bagi hasil. Maksudnya begitu? sepertinya itu Ustaz. Nah, makanya di sini pertimbangan beliau kan waktunya sangat pendek, hanya dalam hitungan hari. Logikanya belum dapat disalurkan untuk usaha produktif. Tapi bank syariah sebagai resipien penerimanya pada saat dia menyerahkan kembali uang itu ada kelebihannya. Ini lebih dekat dengan akad utang. Lebih dekat dengan akad utang kalau yang seperti ini. Sehingga kalau dia belum ada waktu yang memungkinkan bagi bank syariah penerima untuk mengembangkan dana itu dalam unit produktif, ya kembali kepada kaedah transaksi mudharabah pada umumnya, jika tidak ada hasil, nggak ada bagi hasil. Intinya kan kayak gitu ya. Jika tidak ada hasil, maka tidak ada bagi hasil. Li'annal kharaj bid-dhaman. Karena yang namanya hasil itu berbanding lurus dengan resiko. Kalau dia belum dipakai untuk usaha produktif, berarti nggak ada faktor resiko di sana. Dan ketika tidak ada hasil, maka tidak ada bagi hasil. Jadi dibolehkan Ustaz ya. Maksudnya kalau mungkin maksudnya dia sebagai nasabah yang mempunyai uang ditaruh di bank syariah mungkin. Terus bank syariah menggunakan uang tersebut untuk Kalau yang dimaksud antar bank syariah ya, bank syariah nanam dana ke bank syariah yang lain. Lalu saat ini ditarik, ada kelebihan. Nah, kelebihan itu padahal kan ini nggak memungkinkan untuk dipakai unit produktif mengingat usianya yang demikian pendek. Ketika ada kelebihan, kita bisa nyatakan kelebihan itu bagian dari riba. Karena ini belum ada hasil, tapi kenapa dia disyaratkan harus memberikan tambahan? Kemudian kaidah baku dalam masalah mudharabah adalah nanam modal jika tidak ada hasil, maka tidak boleh ada bagi hasil. Tapi Ustaz, ini sudah pukul 5:15 Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti pertanyaan yang lain bisa kita bahas di forum selanjutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.